Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika astaghith wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik wa la tanza' minni salihah ma a'taitani wa zidni. Allahumma hdina wa saddidna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari seseorang tergantung pagi harinya. Itu satu makna hadis Nabi SAW. Siapa yang bangun di pagi hari dan dia ingat Allah, maka pada pagi hari itu thayyiban biha nafsu. Nafsunya, jiwanya, dirinya itu dalam keadaan baik. Tapi kalau bangun pagi nggak sholat subuh, nggak baca doa, tidak berterima kasih kepada Allah, maka sepanjang hari itu khabithan, dia menjadi orang yang buruk, galau, hidupnya nggak cerah. Maka hati-hati dengan pagi hari kita. Maka pagi hari itu ada qobliyah subuh, ada munajat di malam hari, ada sholat subuh, ada zikir pagi. Itu rangkaian yang sangat istimewa dalam hidup. Kalau kita jalankan dengan baik, maka hidup kita satu hari itu menjadi sangat efektif, sangat produktif. Kalau pagi harinya di waktu paling semangat kan pagi itu, makannya sudah, tidurnya sudah, terus pagi ngantuk, nggak semangat. Wah, ini alamat ini. Sepanjang harinya itu akan lesu seperti pagi hari. Sehingga Nabi SAW mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kasih keberkahan bagi umatku di pagi hari ini. Bukur, bukan sobah, bukur. Bukur itu sobahan mubakkirah. Apa sobahan mubakkirah? Pagi yang masih pagi buta begini nih. Pas lagi doain kitanya tidur. Ini saya serius gitu. Jangan dibiasakan tidur pagi. Ailulah, tidur bawa melarat. Baik. Saya sebenarnya nggak mau bahas ini, tapi terucap. Ya begitu, kalau kita udah doa sama Allah, apa aja yang keluar itu yang
yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Al-hadis. Al-hadis itu berarti masih ada sambungannya, tapi belum beres. Al-hadis. Selesain sendiri. Cari sendiri di Google. Nabi SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing mukmin yang kuat dan lemah, dua-duanya ada kebaikan. Dua-duanya baik, tapi yang lebih baik itu yang kuat. Baik, saya nggak mau kesana kemari dah. Kuat itu banyak ya. Yang pertama tuh kuat spiritual. Kemarin sudah kita kaji di kajian pemuda di Bandung. Kuat yang pertama tuh pasti kuat spiritual. Ya. Karena sehebat-hebatnya Fir'aun, kurang ajar sama Allah, dia jadi lemah. Tapi selemah-lemahnya kita, ditemenin Allah, jadinya kuat. Kan Fir'aun kuat itu, hari itu mau ngebunuhin semua bayi. Tapi karena dia nggak sama Allah, dia lemah. Tapi Musa kecil waktu itu dia lemah sekali. Nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Taruh di peti, kemudian dilepas di sungai atau fil yam itu ya di lautan, di sungai yang sampai ke lautan nanti ada di belakang istananya Fir'aun. Fir'aun sekuat itu dengan segala bala tentaranya nggak sanggup ngelawan anak bayi. Yang lain udah dibunuh, ini enggak. Kata para ulama, kun ma'allah takun aqwan nas wala tab'ud anillah takun ad'afan nas. Jangan pernah selalulah bersama Allah, mintalah dibimbing oleh Allah, dibersamai oleh Allah, selalulah ada di pihak yang Allah ridhoi, kamu jadi manusia paling kuat. Kalau enggak, langsung jadi manusia paling lemah. Itu yang pertama, spiritualnya mesti kuat. Maka bersyukurlah kita mondok. Maka anak pondok spiritualnya jangan kalah sama yang nggak mondok. Ya, ini musibah paling besar. Yang nggak mondok sholat jamaah, yang mondok sholatnya kodok, ajib. Berdalil lagi. Semua ilmu Ustadz harus diamalkan. Di dalam kitab fikih ada bab qoda'us sholah, maka perlu diamalkan. Ngawur. Nah, itu ada yang berpendapat begitu. Sholat kodok aja, iya kan ada babnya. Masa nggak diamalin lah? Terus ada bab zina, terus ente zina gitu. Ada bab qatlun nafsi, bunuh diri, terus ente bunuh diri gitu. Paham ya? Ada bab najis gitu, terus ente telan tuh najis. Ngawur itu namanya. Pertama spiritual, kemudian yang kedua sosial. Sehebat apapun kita sama Allah, hubungan kita nggak baik sama sesama, nol. Apa? Nol. Jangankan sama sesamanya, sama manusia, sama guru, sama orang soleh, sama orang beriman, sama kucing aja kita kurang ajar, nol, masuk neraka. Benar nggak? Udzibati imra'atun fi hirratin habasatha wa lam tut'imha hatta matat atau kama qala alaihi salatu wasalam. Seorang wanita diadab oleh Allah karena kucing yang dia pelihara nggak dikasih makan sampai mati. Neraka. Maka kita belajar adab, belajar akhlak, belajar ilmu muasyarah. Untuk apa? Kita punya kekuatan secara sosial, sehingga orang tuh ngelihat kita seneng ya. Orang ngelihat kita tuh nyaman, orang bergaul dengan kita oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah finansial. Apa? Finansial. Kata Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin, al-fulus sayyidul mu'jizat, kata beliau begitu.
Mukjizat tertinggi zaman ini ya fulus itu. Fulus bisa mengambil khusyuknya sholat seseorang. Fulus bisa mengambil lurusnya fatwa seseorang. Benar nggak? Fulus bisa mengambil hafalan Qur'annya seseorang. Al-fulus tuhyin nufus. Bila fulus mamfus, katanya begitu. Punya duit, jiwa kita tenang. Benar nggak? Nggak ada duit, modal. Maka uang termasuk kekuatan yang perlu dimiliki oleh umat Islam. Sehingga Nabi SAW bersabda, ni'mal malu salih fi yadir rajulis salih. Harta terbaik adalah harta terbaik itu seharusnya dan terbaiknya ada di tangan orang-orang soleh. Bayang nggak kalau Abi punya uang 100 triliun? Bayang nggak? Oh, mondok gratis itu. Itu sadeng langsung jadi itu. Bener? Kamu disekolahin ke luar negeri gratis semua. Saya pondok saya pondok di Bandung dibeliin tanah, dibeliin. Bener nggak? Maka kekuatan finansial itu. Jangan takut kaya. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling terbaik di antara kita adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau duit saya udah 100 M, wah, itu gerobak-gerobak tuh saya suruh kemari, ngapain? Dengar ngaji. Habis itu dibeli. Bener nggak? Nggak punya duit, orang sekarang tuh pada lapar. Kamu ceramah, Pak Ustadz, saya bukan itu maunya, saya lapar. Maka betul lah kata Nabi SAW, la hasada illa ala thnatain, tidak boleh kita iri untuk menjadi seseorang. Enggak boleh kan, kita harus syukur jadi diri kita. Kita boleh pengen jadi orang lain, bahkan bahasanya hasad. Walaupun kata ulama di sini maksudnya ghibthah. Tapi bagi saya Nabi itu nggak salah pilih diksi, gitu. Nabi nggak salah pilih kalimat. Tidak ada hasad. Artinya hasad tuh nggak boleh. Hasad apa hasad? Pengen nikmatnya orang dan nikmat itu hilang. Nikmat itu nggak lagi sama dia. Itu nggak boleh itu. Kecuali pada dua orang ini. Walaupun kata ulama ini adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Kita pengen nikmat yang ada pada orang dan nikmat itu nggak hilang pada dia. Kita dapat dari jalur yang lain. Tapi saya kira nggak ada itu Nabi salah pilih kata. Maksudnya apa? Kalaupun harus kemuliaan itu hilang dari diri orang, itu boleh itu. Walaupun ilmunya nggak mungkin hilang ya. Kita gebukin dulu terus geger otak baru ilmunya hilang. Nah, kita boleh pengen jadi orang lain kalau orang itu paling ideal. Siapa itu? Rajulun atahullahu ilman wa rajulun atahullahu malan. Orang yang Allah kasih ilmu, orang yang Allah kasih duit, yang Allah kasih harta. Waduh, itu cakep bener. Dan saya lihat itu pada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gurunya banyak kiai kita, termasuk Kiai Uzairan, Syekhuna, termasuk Kiai Mukhlisun, itu muridnya Abuya Said Muhammad. Itu uangnya tuh koper-koper gitu. Itu santrinya itu gratis semua. Tapi seingat saya, mondoknya harus lama, harus 10 tahun kalau nggak salah. Makanya Abuya Taifur yang rahimahullah ta'ala yang baru saja wafat, itu 11 tahun apa di Said Muhammad. Karena gratis. Tapi kalau nggak salah harus 10 tahun. Dan nggak boleh dijenguk. Dan itu dikasih uang saku. Kitabnya gratis. Setiap ada tamu dikasih kitab sama beliau. Uangnya koper-koper. Enak orang tuh kalau punya duit begitu.
Kiai Ubed itu di Temboro. Sama begitu. Baik, bukan itu yang mau saya sampaikan sebetulnya. Mana-mana dulu. Ini yang ingin saya sampaikan. Ya, berarti penting nggak kaya itu? Penting nggak? Ini bagian dari kekuatan. Jangan bilang nggak penting, nanti nggak kaya itu. Pentingkan dulu, nanti sistem bawah sadar kita akan ngejar itu. Baik. Maka saya buka. Ini saya ingat tadi ucapan tadi malam. Orang itu kalau belum kaya, itu dalam satu ungkapan disebut. Kalau kamu belum kaya, tandanya kamu pelit. Tandanya apa? Pelit. Tandanya kamu pelit. Kita berhenti jam 6 ya, sahabat. Ini kalau didengerin baik-baik, cepet dia. Ya. Kalau didengerinnya sambil kurang baik, lama. Nah, kalau paling cepet lagi sambil merem, waduh cepet itu. Beres aja. Bener nggak? Naik mobil kan begitu kan? Kemarin kita naik bis, merem aja. Sampai Depok aja. Ya ente tidur. Kata para ulama gitu. Jangan singkatkan waktu siang dan malammu. Malam itu panjang, maka jangan kau singkatkan dengan tidur. Kalau udah tidur tuh cepet. Nah, kembali. Jadi kaya itu adalah kekuatan. Maka kita harus cari di mana itu kuncinya. Kuncinya adalah jangan pelit. Apa? Jangan pelit. Kok masih miskin? Pelit. Titik. Saya sering sedekah Ustaz, pelit. Itu kata Bang Lukman begitu kemarin. Pokoknya mentalnya tuh mental memberi, bukan menerima. Kalau masih seneng nerima, belum lebih seneng memberi, nah itu namanya masih kismin. Itu kaya itu tentang mentalitas dulu yang pertama. Maka kemarin saya simpulin, saya sambil jalan pulang dari An-Najih. Oh berarti kita tuh di depan makhluk itu mesti ghani mughni, di hadapan Allah fakir ilaih. Itu rumusnya itu. Kita di depan makhluk itu, di depan siapapun harus terlihat kaya dan mengayakan. Maksudnya kelihatan kaya gimana? Asal makan dia yang bayarin. Asal orang bertamu diamplopin. Ini kaya mengkayakan. Asal makan giliran berisik. Pas sudah bayar pada diem. Ini pada diem semua. Sekalinya bayar terpaksa. Kurang ajar tuh. Ngajak doang makan bareng. Ujungnya gua yang bayar. Kalau begitu ya miskin udah. Orang yang milih miskin. Tapi kalau kita jadi ghani mughni, depan orang tuh udah, dan itu jadi doa itu. Wah, Nopal udah mulai sukses dia. Mana dia yang bayar? Asal ketemu gurunya dia ngamplok dulu. Banyak duit itu orang. Kata gurunya, wah kamu udah sukses ya. Makin berkah ya hartanya. Padahal ya Allah itu duit akhir-akhir. Nggak apa-apa udah. Nah kalau udah begitu, jangan ragu sama Allah. Fakir ilaih. Angkat tangan tuh, ya Allah, orang anggap saya udah kaya semua, ya Allah. Itu ajib itu nanti. Kasih ya Allah, kan sudah sesuai janjimu. Nggak usah diminta juga pasti. Tapi ya Allah, hamba ingin bermesraan dengan hamba mau nangis di hadapanmu. Ini ongkos ke Bandung kosong ya Allah. Karena hamba yakin padamu. Engkau pasti ngasih. Dan kau janji cara mancing rezeki itu dengan sedekah, dan hamba udah lakuin. Gak usah diminta sih sebenarnya. Dan saya mah yakin. Udah tenang aja. Tahu jatuh duit dari atas, celuk. Atasnya ada orang lewat maksudnya. Ini rumus ini kan kita enggak tuh. Sama orang minta dikesianin, sama Allah lupa habis.
Padahal di depan orang udah tampil kaya, tampil mengayakan, akhirnya sama Allah ngerengeknya tuh bener-bener, udah gak ada duit mau pulang gimana kamu? Duit buat sekolah anak, guru pas datang, orang susah datang minta-minta, ya Allah, kan saya orang kaya, kasih aja. Habis itu astagfirullah, kok astagfirullah, alhamdulillah tadi bisa ngasih, udah sujud yang panjang, nggak usah sujud, udah pasti dikasih. Maka kata Bang Lukman kemarin, syaratnya satu, Ustaz, yakin. Yang kedua kali karena Allah, jangan diharapin bayar balikannya, udah karena Allah aja. Yang kedua yakin pasti diganti. Ya. Kayak kamu beli kuota, udah diaktifasi, perlu kamu doa nggak? Ya Allah, mau sinyalnya ya Allah, ya Allah mudahkan saya buka YouTube. Nggak usah, itu mah udah syaratnya dipenuhi, jawabnya ada. Paham tuh? Ini mentalitas ini. Jadi kesimpulan itu saya ngobrol sama Bang Lukman kemarin, harus terlihat kaya dan mengayakan, ujungnya habis-habis kan tuh sama Allahnya yang merengek-rengek. Ghaniyun mughnin inda khalqih wa faqirun ila khaliqik. Itu kalau begitu tuh Allah. Nah ini sebelum ke tema pentingnya. Emang belum penting tadi? Belum penting itu. Ini belum ini. Nah itu saya baca satu buku. Rezeki itu manggil temennya. Rezeki itu apa? Manggil temennya. Mana nih temennya Rizki? Ki, mana Ki? Teman kamu Ki? Mana namanya Rizki? Nah itu, mana temennya? Panggil Ki. Ini udah. Rezeki itu manggil temennya yang sejenis. Rezeki itu manggil temennya yang sejenis. Rezeki apa rezeki? Siapa ini namanya? Kamu ya? Nabil. Rezeki apa Bil? Rezeki apa saja fasilitas hidup yang Allah kasih itu rezeki itu. Maka aneh kalau hidungnya masih bolongnya 2, napasnya masih enak, katanya rezekinya seret. Hati-hati ntar dikasih asma. Dikasih hidung bagus, napasnya enak, rezekinya seret. Rezekinya seret Pak Ustadz. Gimana kondisi rezeki? Aduh, seret Pak Ustadz. Hati-hati rezeki seret, palanya botak ntar. Rambutnya masih tumbuh dibilang rezekinya seret. Nah, kalau seret beneran gimana tuh rambut? Botak. Kagak mau numbuh dia. Maka rezeki itu apa aja yang Allah kasih berupa kenikmatan tuh rezeki itu. Di antara rezeki itu uang. Maka kita nyebutnya jangan rezeki aja, rezeki uang. Ya Allah, berikan hamba rezeki yang banyak. Kata Allah, udah, mata kamu mahal tuh. Jantung kamu mahal tuh. Gigi kamu mahal tuh. Ya Allah, tapi duitnya belum banyak. Oh, rezeki uang. Ngomong dong. Ya Allah, minta rezeki uang yang banyak. Gitu ngomong sama Allah mah. Tuh, kemana-mana tuh. Tadi apa? Apa? Rezeki itu mancing temennya. Kamu kalau senang senyum sama orang, kamu dapat rezeki senyum dari orang. Kamu cemberut aja, mukanya ditekuk, udah kayak kanebo kering tuh. Ya orang nggak senyum sama kamu, disenyumin orang tuh rezeki itu. Kalau kamu malah senyum, orang nggak senyum sama kamu. Paham nih? Ya, rezeki itu mancing temennya, manggil temennya. Apa rezeki itu? Ilmu. Makin orang sering nyampein ilmu, ilmunya makin banyak. Itu begitu. Maka santri itu kalau udah lulus jangan nggak ngajar, walaupun cuman abatasan. Nah itu intinya jadi santri itu. Gitu ya. Kalau mau ilmu, kasih ilmu, nanti ilmu datang. Nah sama kalau mau duit, kasih duit, nanti duit itu datang lagi. Entum ya. Jadi kamu mau apa aja kasih, nanti kita dapat. Maka sekali-kali filosofi hidupnya dirubah, jangan terima kasih, terima. Walaupun tak kalau dikasih orang kasih terima ya jangan. Kalau itu mah ngomong ya terima kasih aja gitu.
Tapi ini jadikan filosofi hidup. Kasih, terima. Jangan nunggu terima, belum tentu ada yang mau ngasih. Kasih aja. Kalau kita ngasih, ada nggak yang nerima? Hah? Pasti itu orang mah seneng dikasih, bener nggak? Kebanyakan orang mentalnya miskin kok. Tapi kalau kamu pengen nerima, ada nggak yang ngasih kamu? Belum tentu, makanya kasih aja dulu, ntar juga nerima. Baik. Bukan itu yang mau saya sebut. Yang mau saya sebut adalah pelit. Selama kita pelit, nggak kayak pertama kita pelit sama siapa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu rahimallahu mra'an araf qadra nafsi. Pertama kita pelit sama diri kita. Diri kita siapa diri kita? Bal, diri kita siapa? Kamu, bukan nafsu kamu. Kita tuh dermawannya sama nafsu, bukan dermawan sama diri. Coba kamu perhatikan. Ini ilmu tadi malam nih, pulang ngaji Abi Halim tadi sambil istighosah, saya lengkapi ilmunya. Mahal nih. Ini inti yang mau saya sampaikan. Ya. Yuk, melek dulu. Ini ilmu yang mau saya sampaikan. Kalau kita masih susah, kita masih kaya, masih miskin, kita pelit. Pertama pelit sama siapa? Pelit sama diri sendiri. Termasuk pelit sama diri sendiri. Ini ada ilmu penting. Diri mau dengar sebenarnya. Nafsu kamu mau tidur, kamu tinggal tidur. Itu namanya kita pelit sama diri. Itu nggak jadi orang hebat nanti kita. Diri perlu bermunajat sama Tuhannya malam hari, tapi nafsu pengennya tidur. Maka akhirnya kita nggak bangun tahajud, kita nggak istighosah malam. Itu namanya kita pelit sama diri sendiri. Kita lagi dermawan sama nafsu. Mata ini pengennya ngelihat Quran, malah ngeliatin cewek di HP. Berarti mata ini pelit sama dirinya sendiri. Yang pengen jadi hafiz Quran, pengen punya hafalan lancar, pengen punya hati yang khusyuk, karena orang yang gak jaga matanya gak bisa khusyuk dalam sholatnya. Hatinya tidak akan pernah dapat kemanisan ibadah. Entum. Ayo, kamu ini udah dermawan belum sama diri atau dermawan sama nafsu? Diri kamu mau denger, duduk itu tandanya diri itu mau denger ceramah. Masuk ke pondok itu tandanya diri itu mau dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Habis itu nafsu ngajakin kamu berteman sama orang yang gak serius belajar, akhirnya diri itu gak dapat terbaik di pondok. Ujungnya orang gak serius belajar di pondok, ujungnya orang gak serius di majelis. Jadi orang hebat, jadi orang biasa. Orang biasa. Kadang-kadang jadi orang gagal. Kenapa? Orang lagi apa, dia apa. Paham tuh? Coba kamu perhatikan, tuh kita pelit sama diri kita sendiri. Termasuk kita pelit sama diri sendiri, main HP mulu. Padahal pagi hari udah niat mau apa tuh? Mau baca Quran 3 juz. Mau baca sholawat sekian ribu. Pelit. Diri minta yang baik, ngikutin nafsu, pelit. Ego berarti apa? Egois. Baik. Yang kedua, kita pelit sama Allah. Dikasih waktu banyak, Allah minta cuma 5 menit, gak khusyuk. Hancur. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang khusyuk? Orang yang dermawan sama Allah. Allah minta waktunya dia khusyuk. Di sholat kita pelit sama Allah, nggak dapat. Walaupun sholat. Apalagi pelit sama Allah. Nggak pernah baca Quran. Atau kalau baca maunya cepet-cepet. Sholat maunya cepet-cepet, pelit kata Allah. Ente mau orang maunya lama, kira nama saya maunya cepet beres. Medit. Ini kepahaman yang lebih luas. Inilah pentingnya kita punya ilmu. Sehingga mungkin ini kayak kajian tentang ilmu kaya, tapi kalau disambungin dengan ilmu spiritual, lengkap. Yang ketiga, kita pelit sama Rasulullah SAW. Siapa yang udah sholawat tiap hari 10.000?
Nggak ada orang amalannya 10.000 sholawat terus jadi orang miskin, jadi orang susah, jadi orang nggak jelas, nggak ada. Kita nih nggak jelas. Kenapa? Males sholawat. Kalau kita sholawatnya rajin, nggak ada itu. Udahlah, emang kita nih pelit gitu. Kita cuma dermawan sama nafsu. Maka nih saya bawain satu ayat, dan ayat ini ada di beberapa ayat yang lain. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, terus wa adallahu Allahu ala ilmin. Coba nih, kalau kita nggak dermawan sama diri, dermawannya sama hawa, saking dermawannya apa yang dia mau diikutin semua, udah kayak Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dia punya ilmu tapi sesat. Ilmunya nyuruh tahajud, dia nggak bangun. Ilmunya suruh jaga adab sama gurunya, dia nggak jaga adab. Ilmunya suruh dengerin jangan ngantuk, dia nggak bisa nahan ngantuk. Karena hawa nafsu. Ini saya bukan nyindir ya, enggak, saya emang nggak akan marah. Ya, kalau santri saya marah itu. Dan ini bukan sedang enggak, kita sedang berjuang semua. Jadi nafsu kita tuh udah jadi Tuhan. Kita pengennya melek tapi nggak bisa. Kita pengennya khidmat sama guru tapi nggak bisa. Nah kalau udah begitu, wa adallahu Allahu ala ilmin, kita punya ilmu tapi kita tetap sesat. Gimana sesat tuh? Menjalannya harusnya ke kiri, kamu ke kanan. Harusnya maju, kamu mundur. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Nah kalau orang itu udah pelit sama dirinya, ngikutin nafsunya, akhirnya dia punya pendengaran udah nggak dengar. Oi bangun, malam kan abi kan. Dia pelit sama gurunya, sehingga gurunya nggak suka sama dia. Dia lebih cinta dirinya, dia nggak peduli ucapan orang. Wa qalbihi, hatinya udah mati, udah marah kayak yang bentaran, teriakin nih dengerin, tabok rasain, agak kenceng tangkis, kebanyakan kita lawan. Nah, begitu kan ucapannya murid-murid di luar itu. La Thalibu ilmi syar'i laisa kadzalik. Coba nih, Quran tuh kalau udah bicara itu dalam. Wa ala basarihi ghishawa. Matanya udah nggak kelihatan yang baik-baik. Nah, Fama yahdihi min ba'dillah. Kalau udah begitu yang bisa ngasih petunjuk siapa? Karena dia udah terlalu nyaman sama nafsunya. Fama yahdihi min ba'dillah. Nah pelit itu kadang-kadang bukan harus sesuatu yang negatif, dia positif, tapi egois, itu pelit. Contoh, kita punya nisab Al-Quran baca 3 juz, sampai nggak salawat sama Nabi, kita pelit sama Nabi, itu tetap ada masalahnya. Coba, ini bukan ditinggal tidur Nabinya, bukan. Kamu baca Quran, tapi kamu lupa Nabi, kurang salawatnya, itu pelit. Salawatnya cukup, ibadahnya cukup, baca Qurannya cukup, dipanggil orang tua nggak denger, itu pelit sama orang tua, masalah lagi. Makanya saya bilang sama santri, ada orang kok demen main game, itu orang kurang kerjaan ya. Karena waktu yang ada ini kurang. Ada orang hobinya makan, ngobrol, ngantuk, tidur, itu orang kurang kerjaan. Karena kalau punya kerjaan nggak akan begitu. Waktu itu kurang. Al-wajibat aktsar minal awqat, kata Pak. Kewajiban itu, tugas itu lebih banyak dari waktunya. Sehingga para ulama minta berkahnya waktu. Benar nggak? Nabi SAW itu berkah itu. Nah, kita minta itu karena tugasnya terlalu banyak. Kalau nggak dikasih berkah, kayak kurang aja. Pahami ya? Udah pelit itu, pelit sama tukang parkir,
pelit sama orang tua, pelit semua kan kita, coba perhatiin aja. Pelit. Dan kesimpulannya orang pelit al-bakhil, ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qarib minan. Orang tuh kalau hidupnya ngikutin nafsunya, hidupnya sumpek, ruwet. Gue udah 6 tahun gak bisa ngaji. Gimana sih kiai? Gimana sih pondok? Kata Allah, lente kemana aja? Pelit. Bener gak? Orang yang suka ngeluh, yang suka nyalahin orang, itu sudah menjadikan dirinya, sudah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Ini bener ini. Afala tadzakkarun. Nggak mau ngambil pelajaran ya? Kan udah diulang-ulang itu. Mondok sana gagal, mondok sini gagal. Ketemu orang ini ribut, ketemu orang itu ribut. Kata Allah, masalahnya jangan-jangan dienteh lagi. Afala tadzakkarun. Entom? Dah cukup, udah jam 6. Saya simpulin. Kaya itu penting. Apa kemarin tujuannya? Coba sekarang nih, yang macet-macetan di jalan orang kaya, orang miskin. Orang yang duitnya kurang, orang kaya masih ngopi di rumah. Nah iya. Orang Abi Halim orang kaya, masih tenang aja di rumah. Yang macet-macetan di jalan itu, ninggalin anak lagi lucu-lucunya pagi hari, lagi lucu-lucunya. Benar. Kan kemarin itu tujuannya apa? Spiritual, sosial, finansial. Kalau ini nggak diberesin, ini ngaco nih. Spiritualnya ngaco, finansialnya ngaco, apa namanya? Sosialnya ngaco. Maka kaya itu penting. Dan rumusnya apa kalau mau kaya? Jangan pelit. Kalau belum kaya berarti ente pelit. Berarti ente pelit. Dan ternyata pelit itu bukan tentang uang doang ternyata. Tadi yang saya bilang, kita pelit sama yang terbaik untuk diri kita. Diri kita mau ngaji malah ngantuk. Diri kita pengen olahraga malah mager. Ujungnya sakit, ngeluarin duit, jadi miskin kan kamu. Pelit sama Allah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah khusyuk sholatnya. Pelit sama Rasulullah SAW, nggak pernah sholawat, nggak pernah baca sirahnya, nggak mau ngejalanin sunnahnya. Pelit sama orang tua, disuruh nggak mau. Pelit sama guru, pelit sama teman, pelit, nggak bisa kaya. Tadi apa tadi? Cara mancing rezeki, keluarin temennya, tadi manggil temennya. Itu kalau duitnya pengen banyak, keluarin duit banyak-banyak. Kalau pengen punya ilmu banyak, sampein ilmu banyak-banyak. Dia datang sendiri. Maka sehebat-hebatnya santri nggak akan ngalahin gurunya. Kenapa? Karena gurunya ngomong mulu. Kamu kan pasif. Begitu ya. Kuncinya apa? Jangan pelit. Dan ternyata makna pelit itu luas. Dan orang pelit deketnya cuma sama satu, selebihnya jauh. Sama lah kayak kita. Ada nggak yang biasa jawab azan? Hah? Rata-rata pelit kita. Lagi azan, kita lagi tidur. Lagi azan, main HP. Lagi azan, ngobrol sama temen. Jangan tuh, tahan diri. Allah lagi minta kita jawab. Jawab. Insya Allah Allah beri yang terbaik. Tadi, kalau medit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga. Sorga tuh hidup enak. Dekat sama neraka. Hidupnya panas, hidupnya rungsing, hidupnya nggak pernah enak. Sebaliknya, as-sakhi kalau orang tuh dermawan. Dermawan sama dirinya tadi tuh. Dirinya mau tahajud, bangun. Nafsu mau tidur, gamparin aja. Dirinya mau ngelawan sama gurunya, dirinya mau ngantuk, bangun. Saya harus dermawan sama diri saya, karena diri saya mau mendengar ilmu terbaik dari guru saya. Kalau orang udah dermawan, melakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk sekelilingnya, qarib minallah, qarib minan nas. Qarib minal jannah, ba'id minan nar. Hidupnya tuh luas, enak.
Hadza billahi taufik. Semoga bermanfaat. Bagus, Pak? Hah? Ada aja ilmu baru. Makanya minta sama Allah. Minta. Kemarin kan saya doa awal di sana, ya Allah, minta rezeki uang yang banyak. Ilmunya tentang begini semua, tapi ngarahnya ke spiritual kan? Pentingnya kamu punya ilmu. Bayangin, saya yang kemarin dengan saya yang hari ini sudah berubah. Drastis jauh. Nggak tahu hari ini apa lagi. Jangan sia-siakan hidup ini, hidup cuma sekali, jadilah kekasih Allah. Gitu kata Kiai Uzairan. Hidup ini cuma sekali, lakukanlah yang terbaik. Terakhir, apa yang paling mahal dalam hidup ini? Apa yang paling mahal? Waktu. Itu kata orang Inggris tuh. The best gift that you deliver to person is your time. Sesuatu paling mahal yang kamu kasih ke orang lain itu adalah waktu. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa balik. Karena waktu itu nggak bisa balik. Nah, kebayang nggak orang ngasih waktu, terus kamunya nggak ada gitu. Dia udah ngasih yang paling baik, terus kamunya nggak ada. Berarti kita pelit nggak tuh sama orang? Dia udah ngasih yang paling mahal. Begitulah. Jadi luas sekali nih mana pelit. Jadi kalau ada orang ngasih waktunya buat kamu, dia sedang ngasih sesuatu paling istimewa dalam hidupnya, dan itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Apalagi disertai dengan kasih sayangnya, dengan inspirasinya, dengan kebaikan. Paham ya? Kita ini orang pelit untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita. Berikanlah yang terbaik untuk waktu-waktu kita. Sebenarnya kita sedang dermawan sama diri sendiri. Hadza billahi taufik. Subhanaka wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.